Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Boy di segmen Majorna Klasik. Sebelum melanjutkan videonya, subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian atau kepada saudara-saudara kalian di sana agar tidak ketinggalan video-video menarik dari catatan si Boy, dan dukung kami untuk mencapai angka 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan akan ada giveaway menarik untuk kalian. Mari kita mulai ceritanya. Di Chicago, Amerika Serikat, pernah terjadi sebuah kejadian yang sangat menyeramkan yang dilakukan oleh seorang badut yang mungkin kita tahu kalau badut itu identik dengan lucu bagi anak-anak. Namun, badut ini bukan badut biasa dan menyebabkan teror yang sangat menyeramkan di Amerika Serikat. Badut ini diciptakan oleh seorang laki-laki bernama John Wayne Gacy. John Wayne Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois. Gacy merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kehidupan kecil Gacy itu sangat menyedihkan. Dia mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik dan verbal dari ayahnya. Bahkan ayahnya tuh sering menyebut Gacy itu sebagai seorang anak yang lemah, pengecut, bahkan disebut seorang banci. Kekerasan emosional dan fisik ini membuat Gacy menyebabkan trauma yang mendalam. Ditambah lagi dengan kesehatan fisiknya, Gacy menjadi anak yang rapuh dan sangat pemalu. Meskipun ibunya bersikap baik, berkebalikan dengan sang ayah, namun perlakuan buruk sang ayah membuat Gacy menjadi anak yang selalu rendah diri. Di usia 20-an, Gacy bekerja di Las Vegas, Nevada. Nah, di sini Gacy bekerja sebagai petugas ambulan. Setelah bekerja di petugas ambulan, Gacy bekerja di sebuah rumah duka. Di sini dia bertanggung jawab atas semua jenazah yang datang ke rumah duka tersebut. Namun di sini Gacy memiliki sebuah ketertarikan yang tak lazim tentang jenazah. Dia bercerita bahwa dia sering tidur dengan bersama jenazah dan sering ada dorongan untuk menyentuh jenazah. Di sini dia menunjukkan sebuah tidak laziman yang menjadi pencetus kejahatan-kejahatan yang akan dia lakukan di masa depan. Setelah beberapa bulan, dia kembali lagi ke Chicago dan memulai kehidupan baru. Dia melanjutkan studi lagi di Northwestern Business College di Chicago dan berhasil mendapatkan diploma di sana. Lama kemudian dia menikah dengan Marilyn Myers. Marilyn Myers adalah seorang anak dari pengusaha dari KFC, beberapa restoran cepat saji itu di Iowa. Sang muda ini pindah ke Iowa dan mengelola 3 restoran cepat saji milik keluarganya tersebut. Di situ membangun citra sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan ambisius. Namun di balik semua itu, Gacy itu mempunyai kehidupan gelap yang tidak diketahui istrinya. Istri Gacy melahirkan 2 orang anak. Yang pertama itu Michael pada tahun 1966 dan yang kedua Christine pada tahun 1967. Gacy itu menggambarkan pada periode ini dia menggambarkan sebuah kesempurnaan bagi hidupnya. Bagaimana tidak, ayah yang dulu sering melakukan kekerasan fisik dan verbal kepadanya datang kepada Gacy dan meminta maaf atas perlakuan di masa kecilnya. Namun di balik citranya yang baik, Gacy mempunyai kisah kelam yang tadi saya ceritakan, yaitu membuat sebuah tempat biliar dan tempat untuk minum minuman keras di bawah tanah si KFC tersebut, dan itu tidak pernah diketahui oleh istrinya. Dia selalu melakukan pelecehan seksual pada laki-laki atau karyawannya di ruang bawah tanah tersebut. Pada tahun 1968, Gacy ditangkap karena pelecehan seksual pada seorang laki-laki yang berumur 15 tahun. Gacy dihukum 10 tahun penjara karena diketahui telah mengajak anak laki-laki tersebut untuk melakukan hubungan seksual. Namun, 18 bulan Gacy dihukum,
dia sudah keluar lagi dari penjara karena dia di penjara berkelakuan sangat baik. Jadi ada potongan tahanan menjadi hanya 18 bulan. Ketika keluar dari penjara, Gacy bercerai dengan istrinya dan membuat dirinya kembali lagi ke Chicago untuk memulai kehidupan yang baru. Setelah kembali lagi ke Chicago, Gacy memulai bisnisnya, bisnis kontraktor yang bernama PDM Contractors. Bisnis ini sukses, membuat Gacy menjadi terkenal di Chicago. Terkenal sebagai pengusaha yang sangat berhasil pada waktu itu. Dan Gacy sendiri itu sangat aktif di komunitas dan menjadi anggota Partai Demokrat lokal di Chicago. Ia bahkan sering berfoto dengan tokoh-tokoh Partai Demokrat Nasional pada waktu itu. Membuat citranya itu sangat baik di depan masyarakat. Dikenal sebagai orang yang dermawan dan menjadi pengusaha yang sukses. Gacy menciptakan sebuah karakter badut bernama Pogo the Clown. Ia mendesain sendiri kostumnya dan mendesain sendiri riasan wajah badut tersebut. Sosok badut ini sering ada pada saat acara-acara amal, bahkan acara-acara amal di rumah sakit. Dengan wajah yang senyum, Gacy menyembunyikan sisi gelap dalam tokoh badut tersebut. Desember 1978, Robert Peace, seorang remaja berumur 15 tahun, hilang dan terlihat terakhir bersama dengan Gacy. Gacy menawarkan anak remaja ini bekerja di bidang konstruksi perusahaannya dia. Namun orang tuanya itu melaporkan Robert Peace ini hilang setelah bekerja dengan Gacy. Saat itu polisi mulai curiga kepada Gacy dan mulai datang untuk pergi ke rumah Gacy. Ketika polisi melihat catatan-catatan kejahatan Gacy, polisi datang ke rumah Gacy, mulai mewawancari Gacy di rumahnya. Polisi sendiri waktu pertama kali datang ke rumahnya Gacy, mereka mencium bau-bau yang sangat menyengat dan kemungkinan berasal dari mayat-mayat yang telah membusuk. Polisi kemudian mengeluarkan surat penggeledahan di rumahnya Gacy. Pada hari pertama mereka menemukan barang-barang milik pribadi korban, dan pada saat penggeledahan hari kedua, polisi mulai membongkar dan menggali ruang bawah tanah di rumahnya Gacy, dan polisi menemukan sisa-sisa tubuh kekejian dari seorang John Wayne Gacy. Gacy ternyata antara tahun 1972 sampai tahun 1978, Gacy melakukan serangkaian pembunuhan yang sangat kejam. Ia menargetkan seorang anak laki-laki berusia muda, kebanyakan berusia berkisaran 15 tahun sampai 21 tahun. Modus dari Gacy sendiri itu bermacam-macam ya. Ada yang diajak karena untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksinya, dan ada yang diajak atau dirayu untuk datang ke rumahnya sekedar untuk berbincang-bincang. Setelah sampai di rumahnya si Gacy ini tuh punya trik tersendiri dan menggunakan trik sulap untuk memborgol si korban. Setelah korbannya terikat, dia mulai melakukan tindakan kekerasan fisik dan seksual. Pada akhirnya ia mencekik si korban dan membunuh mereka. Sebagian besar mayatnya itu dikubur di ruang bawah tanah. Dia menggali sendiri kuburan-kuburan tersebut. Ketika ruang bawah tanahnya sudah penuh karena mayat-mayat, Gacy ini membuang mayat-mayat tersebut ke sungai terdekat, termasuk mayat dari Robert Peace, yang kemudian menjadi titik awal terbongkarnya kasus ini. Pada tahun 1980, Gacy diadili atas pembunuhan 33 orang. Di dalam persidangan, Gacy mencoba untuk merasa tidak bersalah dengan beralasan dia itu sakit jiwa. Tapi bukti dan kesaksian tidak menunjukkan bahwa Gacy ini menderita penyakit kejiwaan. Pengadilan menjadi sorotan media dan banyak saksi ahli yang menunjukkan kekejaman Gacy. Gacy akhirnya dihukum hukuman mati. Selama di penjara dia menyangkal atas kejahatannya. Bahkan di dalam penjara ia itu melukis, terutama dia melukis gambar-gambar badut, termasuk karakter dirinya sebagai Pogo the Clown. Kisahnya yang lebih lucu lagi, lukisnya itu dijual dan dilelang sebagai barang dan menambah kontroversi atas kasusnya ini. Setelah menjalani
penjara selama 14 tahun, John Wayne Gacy akhirnya dihukum mati pada tanggal 10 Mei 1994 di Illinois. Gacy mendapatkan hukuman mati dengan suntikan mematikan. Eksekusinya ini disambut sorak-sorai massa yang menunggunya sekian lama karena atas kekejaman dari kasusnya tersebut. Nah, sampai sekarang warisan Gacy ini sebagai killer clown bentuk persepsi badut yang sangat menakutkan. Badut yang semula bersifat lucu dan menyenangkan berubah menjadi simbol ketakutan. Ceritanya menginspirasi menjadi karakter tokoh yang sangat menyeramkan seperti Pennywise. Dalam novel It yang ditulis oleh Stephen King, kasus Gacy juga menjadi peringatan bagi pihak kepolisian dan masyarakat tentang begitu mengerikannya kejahatan di balik sebuah karakter yang lucu. Nah, kasus John Wayne Gacy ini menjadi tragedi besar di Amerika Serikat sampai saat ini. Terima kasih telah menonton sampai habis video catatan si Boy episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan selalu dukung kami agar memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Dan kalau misalkan kalian mempunyai request kasus-kasus kriminal, silahkan tulis di komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.